Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman viewers, ketemu bersama saya Kak Minarti di acara Talk to Me. Nah, Talk to Me ini sudah memasuki episode ketiga bersama dengan bintang tamu. Siapa namanya? Kak Fitri. Oke, Kak Minarti bersama Kak Fitri. Nah, hari ini Kak Minarti bersama Kak Fitri akan membahas tema beradaptasi dengan dunia pendidikan. Oke, Kak Fitri, betul ya? Betul betul. Nah, namun sebelum kita mulai bincang-bincang kita, Kak Fitri di Talk to Me ini punya tagline. Nah, tagline-nya gini, pada saat Kak Minarti bilang Talk to Me, Kak Fitri bilang We meet to talk. Jadi to talk-nya ke Kak Minarti. Oke, boleh? Boleh. Oke. Talk to me. Tunggu We tunggu meet. tunggu. Iya, oke. We meet to We talk. meet To to talk. talk. Diulang lagi, enggak apa-apa. Talk to me. We meet to talk. Yeah. Baik. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita mulai bincang-bincang, mungkin teman-teman viewers penasaran dan ingin berkenalan dulu dengan narasumbernya. Boleh perkenalkan dirinya, Kak Fitri? Boleh. Jadi nama panjang saya itu Fitriani. Biasa dipanggil Fitri, Kak Fitri ya. Saya alumni pendidikan kimia. Angkatan berapa, Kak Fitri? Angkatan masuknya tahun 2018. Oh, lulus tahun? 2023 awal ya. Oke, jadi Kak Fitri ini masih termaksud fresh graduate ya, kimia angkatan 2018. Wah, menarik nih. Nah, Kak Fitri itu background pendidikannya kan pendidikan kimia. Boleh tahu tidak Kak Fitri sekarang pekerjaannya atau aktivitasnya apa? Saya pekerjaannya jadi guru di salah satu sekolah swasta. Oh, guru SD, SMP atau SMA Kak Fitri? SD. Oh, SD ya. Ya. Oh, jadi bersama Kak Minarti di sini ada Kak Fitri adalah seorang guru SD. Nah, ngomong-ngomong Kak Fitri, boleh cerita-cerita nggak sih, kan Kak Fitri ini masuk kategori fresh graduate ya, belum hitungannya sampai 2 tahun lah lulus. Kak Fitri punya cerita tidak sih sebelum bekerja sebagai guru sekarang, Kak Fitri punya cerita apa sih sebelum dapat kerja, sempat melewati fase nganggur kah atau setelah lulus langsung dapat pekerjaan, seperti apa? Oke, jadi awalnya setelah lulus itu memang sengaja mau istirahat dulu karena jujur untuk saya pribadi saya merasa ada perasaan capek juga. Jadi saya memutuskan untuk istirahat dulu. Jadi mungkin kata lainnya nganggur dulu. Nah, setelah itu mencoba untuk mencari pekerjaan. Jadi waktu itu belum ada dibuka kayak sekolah-sekolah yang mau menerima atau pembukaan Guru. guru ya. Jadi sempat di beberapa pekerjaan ternyata saya tidak cocok di situ. Saya mungkin bukan passionku di situ, akhirnya memutuskan untuk tidak lanjut. Nah, lalu kemudian ketemulah di salah satu sekolah swasta itu dan saya diterima juga kerja di situ dan di situ milah saya sampai sekarang. Boleh lebih tahu detail tidak sih bagaimana Kak Fitri bisa bekerja di tempat pekerjaan yang sekarang dan mulai bekerjanya itu sejak kapan? Oh ya, jadi saat itu ada salah satu temanku, teman jurusanku yang bekerja juga di situ, Kak. Kak Minarti. Jadi dia apa namanya? Men-share info loker tersebut, akhirnya saya siapkan berkas-berkas yang menjadi persyaratan dan sebagainya. Saya ikuti seleksinya dan alhamdulillah saya diterima itu pada bulan 7 kemarin, belum lama. Jadi hitungannya sudah berapa lama nih Kak Fitri? Mungkin sekitar 1 semester ya, kan awal semester waktu itu kemarin. Oh, Iya. jadi Kak Fitri hitungannya 6 bulan ya? Ya. Sudah 6 bulan menjadi guru di sekolah dasar. Oke, sekarang nih Kak Fitri, kan Kak Fitri dulu kan waktu belum lulus kan pernah mengalami fase sekolah, kuliah. Setelah kuliah langsung sempat rehat sejenak, terus bekerja di beberapa pekerjaan, lalu sampai sekarang ya mengajar sebagai guru. Boleh cerita tidak sih Kak Fitri bagaimana perjalanan Kak Fitri atau perasaannya Kak Fitri dulu kan kan kata orang itu katanya kalau dunia kerja itu kalau kita sudah masuk ke dunia kerja berarti kita sudah masuk ke dunia yang sebenarnya. Kalau kuliah itu masih belum karena di dunia kerja betul-betul kita akan banyak berhadapan sama manusia, berinteraksi dan benar-benar struggle menghadapi berbagai tantangan. Seperti apa Kak Fitri? Saya
setuju sih dengan hal itu karena memang saya rasakan saya kira pada saat kuliah itu sudah yang Paling berat. iya paling berat nih mungkin kayak banyak sekali tugas dan kita dihadapkan dengan berbagai hal. Ternyata dunia kerja itu justru yang lebih apa ya, yang lebih lagi lah, yang lebih daripada eh, semasa saya kuliah dulu. Banyak sekali tantangan-tantangan, apalagi kan di dunia kerja itu kayak memang kita di pendewasaannya di situ, lebih pendewasaannya di situ dan banyak sekali hal-hal baru yang kita dapatkan, yang saya dapatkan. Kemudian iya pembelajaran-pembelajaran baru, ketemu orang-orang baru dengan berbagai karakter. Memang di dunia pendidikan, di dunia kuliah juga ketemu dengan orang-orang baru, tapi menurut saya itu berbeda dengan saat saya bekerja. Oh, jadi bagi Kak Fitri proses belajar dan pendewasaan yang sebenarnya itu bukan di perkuliahan, justru di dunia kerja ya? Sebenarnya di dunia pendidikan juga, di dunia kuliah juga, Kuliah. tapi yang lebih banyak saya dapat pengalamannya itu di dunia kerja. Seperti itu ya. Oke, Kak Fitri. Lanjut lagi nih, Kak Minarti sama teman-teman viewers penasaran. Kan kebetulan Kak Fitri sekarang kan bidang pekerjaannya itu masih sejalan dengan bidang background pendidikan Kak Fitri yang pendidikan kimia. Sekarang Kak Minarti sama teman-teman viewers penasaran, yang Kak Fitri pelajari di kuliahan kepake nggak sih atau sejalan nggak sih dengan sangat terpakai nggak sih di dunia kerja sekarang? Khususnya Kak Fitri bisa aplikasikan ke kelasnya Kak Fitri. Oh ya, kalau pembelajarannya sebenarnya kepake tapi tidak sebanyak itu karena kan eh, saya kuliahnya pendidikan kimia yang memang eh, tujuannya itu ke guru SMA. Jadi kimianya SMA, bukan sekarang kan memang saya ngajar SD, tapi ada yang terpakai hanya ndak full begitu karena memang kan kalau SD kan ada khususnya PGSD kayak gitu. Jadi eh untuk pengaplikasiannya sendiri ndak full. Saya harus banyak belajar lagi bagaimana kita mendidik anak SD yang unik-unik itu, yang pemikirannya belum seperti anak SMA. Kemudian bagaimana caranya kita sebagai seorang guru apa melihat karakter-karakter anak, pembelajarannya juga. Alhamdulillahnya itu pembelajarannya masih dasar. Jadi untuk saya, insya Allah saya bisa sesuaikan untuk dasar-dasar pembelajarannya mereka. Oh, jadi seperti itu. Tapi Kak Minarti jadi lupa nih. Kak Fitri juga tadi tidak tidak lupa kayaknya skip. Kak Fitri itu guru kelas berapa dan pegang mata pelajaran apa sih? Kalau boleh tahu? Ah ya, saya guru saya bukan guru wali kelas sih, tapi partner saya Pernah? bertugas di kelas 3 Ya. ya gitu. Maksudnya Tapi hitungannya juga sih guru kelas ya. ya guru kelas 3 Mengajar mata eh pelajaran apa saja Kak Fitri? guru kelas 3 tapi saya ngajar juga di kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4. Untuk kelas 1 sendiri itu materi IPAS, kelas 2, kelas 3 matematika dan kelas 4 itu IPAS juga. Wah, lumayan banyak ya yang kelas yang Kak Fitri pegang mata pelajarannya ya. Sekarang sekarang bidang pekerjaan. Nah, sekarang Kak Fitri, Kak Minarti jadi penasaran nih. Kan kalau misalnya kita baru kerja tuh ya, mau tidak mau pasti kita menghadapi kayak kaget, kayak shock culture begitu. Wah, ternyata seperti ini ya. Wah, ternyata seperti ini ya, tidak sesuai dengan bayangan saya seperti itu. Ada nggak sih shock culture-nya Kak Fitri selama menjadi guru, khususnya di tempat kerja Kak Fitri sekarang? Ada di awal-awal ya karena baru masuk beradaptasi juga. Itu jujur pernah saya cari pengalaman ngajar anak SMK, kemudian juga waktu kuliah pernah kayak ada tugas dari sekolah selama sekitar 2 bulan di SMA, kemudian pernah juga cari pengalaman ngajar anak eh, skala MTS, kemudian SD juga pernah, tapi ternyata jujur itu berbeda dengan sekolah saya sekarang karena memang luar biasa anaknya itu aktif-aktif, unik-unik juga dengan karakter masing-masing. Jadi jujur mungkin karena saya belum apa ya belum terlalu bisa beradaptasi untuk awal-awal ya, baru proses beradaptasi itu sampai 1 bulan. Belum cukup 1 bulan itu suaraku sudah hilang. Jujur ya itu kayak sampai dibilangin itu kayak kayak suara apa ya yang hilang, kayak bener-bener hilang kayak suaranya nenek-nenek lah kayak gitu. Itu di Iya. bulan pertama mengajar ya. Ya, betul betul. Saking itu kenapa? Saking capeknya, saking shocknya, atau saking totalitasnya dalam mengajar Kak Fitri? Sampai suaranya hilang.
Ya, mungkin, bisa dibilang totalitas juga sedikit ya, karena memang saya kayak kalau saya mengajar itu saya mau semuanya mendengarkan dan mereka fokus supaya mereka bisa mendapatkan ilmu yang saya, sampaikan kayak gitu. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman viewers dedikasi seorang guru dari Kak Fitri yang bahkan masih awal-awal mengajar sudah se-effort itu ya. Semoga siswa-siswanya Kak Fitri bisa kalau ada yang nonton ini bisa lihat, wah gurunya sededikasi ini, jadi harus lebih serius belajarnya lagi. Betul ya Kak Fitri? Amin. Sekarang Kak Fitri, apa sih tantangan terbesar Kak Fitri selama menjadi guru atau mengajar? Tantangan terbesar mungkin ke cara memahami karakter anak-anak ya. Itu karena itu ndak bukan tidak butuh waktu yang singkat. Mungkin paling cepat kalau berapa kelas ya, sebenarnya kalau satu kelas insya Allah bisa hanya mungkin 1-2 minggu itu mungkin itu paling cepatnya, tapi karena saya guru mapel juga berarti kan 9 kelasnya saya harus pahami juga karakter Hmm. masing-masing, sifatnya masing-masing. Jadi lebih ke situ sih tantangan terbesarku, mungkin ke situnya bagaimana cara memahami, karena saya kan inginnya masuk anak-anak bukan hanya tahu materinya tapi juga praktek akhlak, praktek bagaimana mereka ke sesama, ke yang lebih tua atau ke gurunya itu yang terbaik kayak gitu. Jadi memang di situ tantangan terbesarku. Masya Allah, tapi tetap semangat kan Kak Ya, Fitri? insya Nah, sekarang pernah nggak sih Kak Fitri ada di satu titik Kak Fitri mau nyerah aja deh, pikir kayak kayaknya guru teacher is not my passion, kayaknya bukan passion saya nih mengajar atau kayaknya bukan di sini deh tempat saya. Pernah nggak sih sampai di titik itu sampai merasa kayaknya resign aja nih atau kayaknya udah deh seperti itu. Gimana Kak Fitri? jujur jujur pernah. Dan itu tadi yang di awal saya masuk itu mungkin itunya lagi sih, saya mungkin baru beradaptasi. Nah, itu saya rasa kok kayak Oke, gini. ya kayak gitu, mungkin karena kurang beradaptasi saja. Oke, sekarang satu nih, Kak Minarti penasaran, guru itu emang panggilan jiwanya Kak Fitri, sudah cita-cita dari dulu atau kebetulan saja jadi guru Kak Fitri? Kak Minarti penasaran nih. Ya, cita-cita dari dulu. Oh, sudah panggilan jiwanya ya? Ya. Oke, dua pertanyaan terakhir nih buat Kak Fitri. Kan Kak Fitri kalau mengajar apalagi bukan hanya mengajar di satu kelas, Kak Fitri kebetulan kebagian di 3 kelas ya, menjadi guru mapel. Tiga jenjang. Istilahnya Kak Fitri bertemu dengan 9 kelas dengan karakter siswa yang berbeda-beda. Oke, boleh tidak sih cerita ke teman-teman viewers Talk to Me ini satu siswa Kak Fitri tanpa menyebutkan namanya yang menurutnya Kak Fitri itu unik dan kita bisa belajar dari anak ini. Terlepas dari dia pintar, dia kurang pintar, dia rajin, tekun atau masih kurang tekun atau bagaimana? Boleh deh yang kira-kira bisa menarik dan kita bisa ambil pelajaran dari anak ini tanpa menyebutkan nama. Oh ya, ada satu siswa dan itu jujur menarik perhatianku juga. Anaknya sebenarnya pintar tapi apa ya? Dia terlalu aktif dan termaksud mungkin bisa dibilang bahasa kasarnya siswa yang tergolong bahasa kasarnya nakal ya. Mungkin bahasa, mohon maaf ya, itu tergolong itu, tapi ternyata eh, apa ya, ada siswa-siswa itu yang bisa kita arahkan dengan cara yang tegas, ada siswa-siswa yang bisa kita arahkan dengan kasih sayang. Dan ternyata dia itu, kalau menurut saya sendiri, pengalamanku sama siswa tersebut, dengan cara yang tegas itu dia malah semakin Memberontak ya ya. memberontak, tetapi dengan kasih sayang dia itu malah lebih mendengarkan kita, Umi. Kak Minarti. Hmm. Dia lebih mendengarkan kita ketika kita memberikan kasih sayang, perhatian kepada dia, dan dia ini apa ya? Lebih apa ya, terarahkan dengan bahasa kasih sayang kayak gitu, daripada mungkin sebenarnya ketegasan juga itu adalah bentuk kasih sayangnya kita sebagai seorang guru ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi ternyata di dia itu ya
itu tadi dengan bentuk kasih sayang yang lembut kayak gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi maksudnya mungkin di sini bukan siswa yang nakal kategorinya nakal yang tidak bagus, cuma Ya, dalam artian mungkin tidak ada anak yang nakal, cuma mungkin kita saja entah guru atau orang tua mungkin belum ketemu cara yang pas untuk menanganinya. Seperti tadi kan Kak Fitri, wah ternyata dengan kita lembuti, kita kasih sayang kan treatmentnya anak-anak beda. Mungkin ada anak yang mempannya ditegasi, ada anak yang cara penegasannya kita dengan halus ya, seperti itu ya, Kak Fitri ya. iya dengan cara halus. Terakhir Kak Fitri, itu kan tentang siswa ya. Tentang ini deh, rekan-rekan guru. Berarti kan lumayan banyak ya rekan-rekan guru di sekolahnya Kak Fitri ya. Iya betul banyak. Benar. Boleh tidak sih bagi cerita yang menurutnya Kak Fitri, rekan kerjanya yang Kak Fitri yang bisa Kak Fitri ceritakan di sini tanpa menyebutkan nama deh. Em, Rekan guru, ada satu rekan guru yang menurut saya itu inspirasi sih. Sebenarnya ada beberapa, tapi karena dimintanya satu, jadi saya spillkan satu saja kali ya. Ada satu, dia itu menurut saya punya jiwa kepemimpinan dan dia bisa mengayomi, itu menurut saya ya. Kemudian dia eh, jiwa kreatifnya juga tinggi, dia bisa mengarahkan dan dia apa ya, peka terhadap eh, anak-anaknya, maksudnya siswa-siswanya ataupun eh, siapa yang dia arahkan kalau misalnya dia ya peka terhadap teman-teman yang diarahkan kayak gitu. Oh ya Kak, itu bukan saya kan. Oke, terakhir terima kasih Kak Fitri. Itu adalah akhir dari Talk to Me kita. Tapi sebelum Talk to Me ini ditutup seperti biasa, ada bagian paling menarik di Talk to Me, yaitu don't think but answer. Jadi tidak boleh berpikir tapi menjawab, langsung menjawab. Jadi ini bagian dari pertanyaan cepat tanpa dipikirkan ya Kak Fitri. Siap. Oke. Mulai ya. Guru SD, SMP atau SMA? SMP. Jika saya tidak menjadi guru, maka saya akan menjadi. Pengusaha. Jika saya bisa memutar waktu, saya akan tetap mengajar di sekolah saya yang sekarang atau tidak? Ya sekarang. Ragu nih. Satu, dua, tiga. Sekarang. Tegas sekali. Em, Oke, pertanyaan terakhir. Jika ada pekerjaan yang lebih baik, saya akan memilih resign atau tetap bekerja di tempat saya yang sekarang? Yang lebih baik. Tempat yang lebih baik kan bisa saja juga sekolah lain kan? Atau mungkin nanti nyamannya bertambah begitu kan? Siapa sih yang tidak mau yang lebih baik? Maksudnya kalau itu yang terbaik menurut Allah, berarti insya Allah saya akan ke situ yang lebih baik. Tapi sejauh ini masih di sini. Ya sejauh ini masih ini saya masih apa ya, kayak perasaanku terhadap anak-anak yang sekarang itu sudah terjalin, jadi kayak agak sulit juga untuk berpindah sebenarnya. Ya, Bahayanya guru itu kalau sudah nyaman ya teman-teman viewers, kalau sudah nyaman kayaknya itu walau segimanapun biasa itu bertahan, tapi ya tetap kembali lagi kan ke pilihan. Oke, itulah akhir dari bincang-bincang Kak Minarti bersama Kak Fitri. Terima kasih Kak Fitri atas ya, kehadirannya. ya. Kita tutup Talk to Me ini dengan tagline kita ya, tagline Talk to Me. Oke, Talk to Me. We meet to talk. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.